Asal mula sejarah panjang sengketa perbatasan antara Irak dan Iran, terutama terkait wilayah, menjadi salah satu pemicu utama peperangan. Penyerbuan dari pinggir Irak bukan tanpa alasan. Di situ ada wilayah kaya minyak bernama Khuzestan. Invasi kemudian meluas dengan merebut kota Khorramshahr beberapa bulan kemudian. Selain daerah penghasil minyak, Khuzestan juga merupakan wilayah yang sebagian besar dihuni oleh etnis Arab. Melihat hal tersebut, Irak menganggapnya sebagai usaha memperluas bentuk kekuasaan. Presiden Irak juga ingin menegaskan kembali kedaulatannya atas tepian Sa'ad al-Arab, sebuah sungai yang terbentuk dari pertemuan Sungai Tigris dan Sungai Efrat yang secara historis merupakan perbatasan antara Irak dan Iran. Dirinya sangat khawatir akan upaya pemerintah Iran yang menghasut pemberontakan mayoritas Syiah Irak. Dengan menginvasi Iran, Irak mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut dan mengisolasi pemerintahan Iran. Irak juga berhasil mendemoralisasi dan membubarkan pasukan bersenjata reguler Iran. Tetapi kemajuan Irak terhenti ketika Iran melakukan perlawanan keras. Iran menambah milisi revolusioner untuk pasukan angkatan bersenjata reguler. Pada tahun 1981, Iran mampu melancarkan serangan balasan dan pada awal tahun 1982, Iran mendapatkan kembali hampir semua wilayah yang sebelumnya direbut Irak. Perang Iran dan Irak juga dikenal sebagai Perang Teluk Pertama yang mengakibatkan kerugian besar bagi kedua negara, baik dalam hal nyawa manusia, kerusakan infrastruktur, maupun ekonomi. Perang ini juga memperburuk hubungan antara kedua negara dan memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik di kawasan Timur Tengah. Perang kedua negara ini berlangsung dari 1980 hingga 1988, menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling berdarah di abad ke-20. Ribuan nyawa menghilang dan jutaan lainnya mengalami luka fisik dan trauma psikologis yang mendalam. Salah satu kisah nyata yang mencerminkan penderitaan perang datang dari kota Halabja di Irak, yang menjadi saksi salah satu serangan senjata kimia paling tragis dalam sejarah modern. Pada tanggal 16 Maret 1988, pasukan Irak melancarkan serangan gas beracun terhadap penduduk sipil Kurdi di Halabja dan membunuh sekitar 5.000 orang serta melukai ribuan lainnya. Korban yang selamat menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan. Banyak anak-anak kehilangan orang tua dan dirawat dalam kondisi luka parah akibat gas beracun. Para dokter dan tenaga medis yang berjuang merawat korban bekerja dalam kondisi minim sumber daya dan risiko tinggi bagi keselamatan mereka sendiri. Di sisi lain perbatasan, pasukan Iran juga merasakan beratnya perang yang tiada akhir. Karena ia harus bertahan di tengah suhu ekstrim dan ketakutan akan kematian yang selalu menghantui. Di tengah peperangan yang brutal, banyak warga sipil yang tidak pernah memilih untuk terlibat dalam konflik yang menjadikan korban paling menderita. Pengungsian massal terjadi secara besar-besaran, meninggalkan keluarga dan komunitas terpecah. Masyarakat internasional pada akhirnya mengambil langkah untuk mengakhiri konflik melalui gencatan senjata yang disepakati pada tahun 1988. Namun, dampak perang masih terasa bertahun-tahun kemudian, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Kisah nyata ini mengingatkan kita bahwa di balik statistik perang ada jutaan manusia dengan cerita hidup dan mimpi yang terganggu oleh konflik. Mereka yang selamat membawa beban kenangan dan harapan agar generasi mendatang dapat hidup dalam damai tanpa harus mengalami pahitnya perang. Di balik garis depan pertempuran, jutaan warga sipil menjadi saksi dan korban bisu dari perang yang tak berkesudahan. Mereka bukan hanya prajurit atau pemimpin, tapi manusia biasa yang kehidupan sehari-harinya tiba-tiba berubah menjadi perjuangan bertahan hidup.
Peperangan telah mengubah segalanya, membuat komunikasi menjadi sulit dan kabar baik seringkali tertutup oleh kabar duka. Setiap hari suara sirine serangan udara memecah keheningan kota. Para warga sipil membawa anak-anak dan barang-barang seadanya bergegas menuju ke ruangan bawah tanah untuk dijadikan tempat perlindungan. Di ruang bawah tanah, mereka bersama-sama berdoa agar bom yang jatuh tak menyentuh rumah mereka. Kehidupan sehari-hari menjadi penuh ketidakpastian. Pasokan makanan dan air bersih semakin terbatas. Sekolah-sekolah ditutup dan anak-anak harus beradaptasi dengan situasi baru yang jauh dari masa kanak-kanak yang seharusnya. Di tempat lain, pengungsian menjadi pilihan terpaksa bagi banyak keluarga. Mereka meninggalkan rumah dan kampung halaman untuk mencari tempat yang lebih aman. Terkadang menempuh perjalanan panjang dan berbahaya. Banyak yang harus hidup di tenda-tenda pengungsian dengan fasilitas minim, menghadapi cuaca ekstrim dan resiko penyakit. Semua warga sipil mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan. Bahkan rumah sakit seringkali kewalahan dan kekurangan obat-obatan. Banyak warga yang harus merawat sendiri keluarga mereka dengan pengetahuan seadanya. Sementara rasa sakit dan luka terus bertambah. Meski begitu, solidaritas dan kekuatan komunitas tetap terlihat. Semua orang pun saling membantu, berbagi makanan dan cerita, berusaha menjaga semangat hidup meski di tengah kepedihan. Doa dan harapan menjadi penguat utama dalam menghadapi hari-hari yang penuh ketidakpastian. Jutaan warga sipil mengingatkan kita bahwa perang tidak hanya soal pertempuran dan politik, tapi juga tentang kehidupan manusia biasa yang terjebak dalam konflik. Mereka mengajarkan kita arti ketabahan pengorbanan dan pentingnya menjaga kedamaian agar tragedi serupa tak terulang kembali. Ketika peluru terakhir dilepaskan dan perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada tahun 1988, tidak ada suara kemenangan dan tidak ada parade kemuliaan. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang di wilayah konflik yang dulu dipenuhi dengan peristiwa tragis, terlihat di jalan kota yang kehilangan nyawa dan di rumah-rumah yang tinggal separuh berdiri. Irak dan Iran keluar dari perang dengan tubuh yang lelah dan jiwa yang tidak tenang. Dua bangsa yang besar yang pernah bermimpi tentang kejayaan kini hanya memikirkan satu hal, yaitu bertahan. Ribuan anak yatim hidup dalam diam, tak tahu apakah ayah mereka gugur atau masih tersesat di suatu tempat yang jauh. Luka yang tertinggal bukan hanya di tubuh, tapi juga di dalam ingatan. Generasi muda tumbuh besar mendengarkan cerita tentang peluru dan gas beracun. Mereka bukan hanya mewarisi tanah dan sejarah, tetapi juga rasa takut dan trauma yang diam-diam bersembunyi dalam percakapan sehari-hari. Bagi peperangan ini, yang paling mengerikan adalah penggunaan senjata kimia. Irak menggunakan gas beracun terhadap pasukan Iran dan kelompok Kurdi. Gas ini bukan hanya mematikan saat digunakan, tetapi juga meninggalkan efek jangka panjang seperti kerusakan paru-paru, kebutaan, kelainan genetik, dan kanker. Para korban yang terkena gas beracun hidup bertahun-tahun dengan tubuh yang melemah. Banyak yang tidak bisa bernapas tanpa alat bantu. Kulit mereka terbakar dari dalam dan mata mereka kehilangan penglihatan secara perlahan. Rumah sakit di Teheran bahkan 1 dekade setelah perang berakhir masih penuh dengan pasien yang terluka oleh waktu. Ratusan ribu tentara dan relawan hilang tanpa jejak. Banyak dari mereka dikubur di medan tempur yang kini tak dapat dikenali lagi. Para keluarga yang masih hidup tidak mengetahui anak-anak mereka gugur tertawan atau masih hidup di negeri asing. Dari puing-puing yang telah hancur, tumbuhlah kehidupan baru seperti sebelum peristiwa terjadi. Seorang guru mengajarkan anak-anak tentang perdamaian, bukan perang. Antara Irak dan Iran tidak punya pemenang. Yang menang hanyalah kesedihan.
Tapi dari kesedihan itu manusia belajar bahwa dendam tidak pernah membangun dan bahwa harga sebuah tanah atau batas wilayah tidak pernah sebanding dengan nyawa manusia. Selama hampir 8 tahun perang, ribuan kilometer jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, pabrik dan ladang minyak hancur lebur. Biaya untuk membangun kembali semua itu sangat besar dan kedua negara menghadapi kesulitan besar dalam mengumpulkan dana untuk rekonstruksi. Perkiraan biaya perang bagi kedua negara mencapai lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, kesehatan, dan pendidikan malah dihabiskan untuk pembelian senjata logistik militer dan biaya perang lainnya. Misalnya Irak harus meminjam uang dari banyak negara, terutama dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Kuwait. Akibat perang dan embargo ekonomi internasional di Iran, banyak barang menjadi langka, harga-harga melonjak, terjadi inflasi tinggi dan rakyat mengalami sulit mendapatkan kebutuhan pokok. Di Irak mata uang dinar kehilangan nilai dan rakyat hidup dalam ketidakpastian ekonomi yang panjang bahkan setelah perang berakhir. Efek ekonomi dari perang terus dirasakan selama bertahun-tahun. Setelah konflik berakhir, Iran berusaha membangun ekonominya sendiri lewat sistem ekonomi resistensi. Sementara Irak semakin terpuruk dalam isolasi internasional dan akhirnya runtuh dalam konflik internal pasca 2003. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak tentang sejarah Perang Teluk Pertama. Pesan kami yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.